Di situ terlihat ada bercak merah. Banyak spekulasi yang bermunculan. Beberapa dokter dari Mama Rika juga sudah berbicara bahwa itu hal yang sangat serius. Bisa saja itu gejala kanker. Tapi pihak dokter Gedung Putih ya, dokternya seorang Presiden Donald Bebek ini angkat bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video ini saya akan membagikan video yang sangat menarik sekali, yang dimana Donald Bebek ini terkena azab teman-teman, yaitu penyakitnya yaitu tiba-tiba badannya berbau busuk, dan banyak video-video yang beredar teman-teman. Bahkan video ini pernah dibahas oleh orang-orang barat teman-teman, yaitu mengenai Donald Bebek ini. Ya, kita tahu sendiri teman-teman bagaimana Donald Bebek ini, ya mereka itu selalu ikut campur dalam urusan Timur Tengah. Dan bahkan Donald Bebek ini, ya kita tahu sendiri juga teman-teman, sering membela Israel. Jadi Israel sama Mama Rika ini ya sama-sama teman-teman ya, yang dimana sering membantai kaum muslimin. Pertama adalah kaum muslimin ahlu sunnah. Nah oke teman-teman, jadi ini ada channel yaitu dari Bang Dodi Sefriadi. Badan Donald Bebek tiba-tiba bau busuk, pertanda apa ini? Nah oke teman-teman, kita langsung mari kita simak videonya. Sekarang viral, Donald Bebek nggak sengaja tertangkap kamera lehernya. Di situ terlihat ada bercak merah. Banyak spekulasi yang bermunculan. Beberapa dokter dari Mama Rika juga sudah berbicara bahwa itu hal yang sangat serius. Bisa saja itu gejala kanker. Tapi pihak dokter Gedung Putih ya, dokternya seorang Presiden Donald Bebek ini angkat bicara bahwa itu hanya gatal-gatal biasa lah gitu. Tapi anehnya ternyata dari tahun 2025 sudah kelihatan di tangannya itu ya kayak gatal-gatal gitu. Dan sekarang di 2026 terlihat juga di lehernya. Artinya ini kan dari 2025 sampai 2026 nggak sembuh-sembuh. Kalau memang itu ya gatal-gatal biasa, harusnya mudah saja bagi dokter pribadinya Donald Bebek untuk menyembuhkan ya. Sekelas negara Mama Rika pasti peralatannya canggih-canggih. Tapi faktanya sampai sekarang kan nggak sembuh-sembuh, malah menjalar ke lehernya, entah di bagian tubuh lainnya mungkin lebih banyak lagi. Ya kita kembalikan saja itu kepada Allah yang lebih tahu apakah itu azab atau bukan. Semoga itu juga menjadi jalan kesadaran bagi Donald Bebek agar tidak menjadi pemimpin yang zalim ya gitu ya, menggenosida saudara sesama muslim kita di Palestina. Nah kali ini yang menjadi perbincangan dari Donald Bebek ini, kalau saya lihat media-media di Amerika banyak yang memberitakan bahwa Donald Bebek ini ternyata bau badan gitu ya. Terlihat beberapa jejak digital konferensi pers ya, Donald Bebek ini orang-orang di sekitarnya itu tutup hidung ya. Ini bukan terjadi satu kali, tapi sering kali terjadi hal seperti ini. Kalau satu kali mungkin kebetulan lah ya, tapi kalau berulang-ulang setiap orang yang dekat sama dia itu tutup hidung, kan berarti ada sesuatu tuh. Hal ini viralnya di sosial media Mama Rika ya. Kalau sosial media Indonesia sih kayaknya belum ada yang bahas ya. Kalau di Mama Rika tuh banyak ya yang sudah membahas bahwa Donald Bebek nih katanya ya bau lah gitu. Coba kita lihat salah satu video yang sudah ada di sini ya. Why internet thinks Trump. Ini bahasa Inggris, nanti saya akan translatekan sebisa saya ya. Kita lihat dulu aja videonya. Why internet thinks Trump smells. The viral theory explained, without claiming it's true. Why this exists. Internet has a whole theory about Trump based. Banyak lalat nih ya yang mendekat ke Donald Bebek. It's true. Why this exists. Internet has a whole theory about Trump based on people's faces. So here's the internet rumor. In some clips, when Trump is speaking at events or meetings, people standing near him seem to make grossed out faces, and internet frames it as they're reacting to a bad smell. But let's be clear, that's a theory, not proof. A facial expression can mean 1,000 things. Bright lights, allergies, awkward angles, reacting to a loud noise, or just being uncomfortable on camera. And here's the important part. A lot of these viral sources get mixed with satire. Some of the most shared reports about people around him complaining were literally fact-checked as not real news/satire. Even another viral inside meeting claim got traced back to satire too. Then there's the spicier version. What if it's intentional intimidation? Again, people say that online, but it's still speculation, no evidence, just vibes and edits. Do you think these clips mean anything, or is it just editing plun internet brain? Comment the next viral US theory you want me to break down. Oke, itu tadi videonya teman-teman ya. Kita coba lihat dulu komentar-komentarnya. Di sini ada yang berkomentar, "Sorry guys, I have to change diapers." Ini katanya, "Sorry, saya ganti popok dulu." Ini nyindir Donald Trump gitu ya. Ada juga
Orang Indonesia nih yang komentar, bahkan di dunia pun sudah berbau busuk. Bayangkan di akhirat lah, kita nggak tahu ya kalau masalah itu. Jadi di sini yang membuat konten ini sebenarnya juga mempertanyakan gitu ya. Ini kita lihat lagi. Why internet thinks Trump's Kenapa di internet banyak yang mengatakan bahwa Donald Trump itu thinks bau gitu ya. why internet Nah, things itu kan bau artinya. Dan memang kalau kita lihat cuplikan-cuplikan videonya sih, ya banyak yang tutup hidung gitu ya. Tetapi di sini juga sebenarnya mempertanyakan kenapa ini terjadi, dan juga di akhir video meminta yang menyimak video ini berpikir apakah ini real atau sekedar hanya editan saja. Tapi kan di sini juga kelihatan banyak lalat nih ya. Kita lihat lagi videonya. Nah, yang ini. Nih lihat nih. Banyak lalat. Nah, yang ini banyak lalat. Ya, kalau banyak lalat kan berarti memang benar bau dong. Karena lalat itu kan identik dengan hal-hal yang bau ya. Ya jelas banget tuh lalatnya terbang-terbang. Cuman kembali lagi ya, bahwa narasi di video ini juga mempertanyakan apakah memang benar Donald Trump itu bau atau hanya sekedar spekulasi di sosial media. Ya coba kalau menurut teman-teman gimana tuh, coba tulis di kolom komentar. Kita lihat lagi video lainnya ya. Ini banyak yang sudah bahas ya kalau di luar negeri. No one realized Trump had once again brought his smell to a speech in Washington, D.C. His one action once again gave it away. Recently, Trump was speaking with D.C. police. As he listened to the speech, the woman standing next to him seemed to smell something and rubbed her nose, her expression intensely distressed. At the same time, Trump seemed to sense something was wrong and turned his head away, as if noticing another yellow stain, just like during his last golf game. This time, he was wearing dark trousers. Nah, jadi kalau di dalam video ini narasinya itu ada seorang polisi wanita yang tidak tahan dengan baunya Donald Trump ya. Wanita yang dimaksud tuh yang ini ya, yang di belakang ini, katanya nggak tahan dengan baunya Donald Trump. Away. Recently, Trump was speaking with D.C. police. As he listened Nah, to the ini dia. speech, the woman standing next to him seemed to smell Nah, banyak yang sudah memberitakan ini. Mungkin memang Donald Bebek itu ya bau ya karena tidak menjaga kebersihannya, tetapi kemudian hal itu diangkat di sosial media sebagai narasi untuk menyerang Donald Bebek. Karena di era sekarang kan perang itu bukan cuman rudal lawan rudal ya. Ada era baru yang dinamakan itu perang narasi lawan narasi. Tapi kalau kita bicara penjahat perang ya, Donald Bebek itulah penjahat yang sesungguhnya ya. Sebenarnya yang menjajah saudara kita di Palestina itu bukan semata-mata si Riwil ya, tapi yang sebenarnya penjajah yang sesungguhnya yaitu Donald Bebek melalui kekuatannya yang ada di Mamarika. Dah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemungkinan kalau saya lihat teman-teman ya Donald Bebek ini memang kan ya tahu sendiri ya teman-teman ya, zalim. Lalu kemudian mereka itu menggenosida Palestina. Ya, kita lihat sendiri bagaimana Israel teman-teman. Israel itu kalau tidak ada Mamarika ya entah jadi ayam sayur ya teman-teman ya di Timur Tengah. Ya karena Israel ini berani karena ada backingan dari Mamarika teman-teman. Nah maka dari itu ya semoga saja berita ini benar, yaitu mengenai penyakitnya Donald Bebek ini teman-teman ya. Karena kalau kita lihat dari video tadi itu sampai dikerubutin lalat gitu teman-teman ya. Berarti kan kalau yang dikerubutin lalat ya berarti biasanya itu adalah baunya bau yang sangat busuk sekali teman-teman, sehingga lalat itu ya tercium baunya, akhirnya ya lalat itu mendatangi si Donald Bebek ini teman-teman. Nah teman-teman, coba kita lihat komentar para netizen ya, apa ya tanggapannya. Coba mari kita lihat. Dari Dana Perdana ya, karena mulutnya sering berbohong, selalu memutarbalikkan fakta yang sebenarnya, jadi kena azab gitu teman-teman ya. Nah di sini ada juga yang berkomentar dari Banaya Naya. Ya, Donald Bebek meminum darah para syuhada Islam. Wah. Ini ada lagi dari Salsa, alhamdulillah ya Trump sudah bau kematian ya, bau tanah teman-teman ya. Jadi semestinya udah tua tapi ya pikirannya itu kok sering perang saja teman-teman ya. Nah di sini ada komentar juga ya, hatinya busuk karena nggak muat sampai keluar baunya, sampai mengganggu tetangga, buang saja ke laut. Azab Allah yang dinampakkan karena dia termasuk orang-orang yang zolim kepada orang muslim yang sedang berpuasa. Ingat azab Allah itu sangat pedih. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.